Halo teman-teman, kembali lagi di video kami keluarga Devi. Nah, hari ini saya mau masak teman-teman. Di sini udah ada ayam kampung yang udah saya bersihkan. Ini tuh ayam pejantan, jadi mau saya masak jahe kecap. Di sini juga ada pare. Tuh. Jadi tadi pagi tuh potong 2 ekor ayam nih teman-teman. Satunya buat Leo sama Yuna. Ini masak kuangka, ini udah matang dan tadi Leo juga udah makan. Ikutin terus video saya hari ini teman-teman. Sini adalah bahan-bahan bumbu-bumbu untuk masak ayam jahe. Bawang putih, bawang merah, begini aja teman-teman. Sudah mantap. Jadi kalau ayam jantan, Yuna sama Leo tuh belum boleh makan. Jadi yang dimasak kuangka itu betina. Tambahkan sedikit arak makan ya teman-teman, biar lebih wangi. Lok pak chiu kok hiang. Nih kampung kai na chao kiong si kincong hiang senyum koshit. Lanjut, ini udah wangi, tambahkan kecap asin, kecap manis juga. Tambahkan air. Biasanya ayam jantan dia dagingnya lebih keras, masaknya tuh lebih lama. Nih tambahkan garam juga sama kaldu jamur. Nih tadi saya tambahin sedikit gula nih teman-teman. Tuh. Dan ini sudah matang. Nggak tahu ya dia udah empuk atau enggak. Tapi ya karena bukan anak-anak yang makan, agak alot sedikit pun oke lah. Nih, suami udah cium wanginya ini. Katanya rasa laparnya itu sudah merontak-rontak teman-teman. Cacing-cacing di perut sudah minta makan. Cium wangi ayam ini. Lanjut tumis pare. Tumis pare telur nih teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu. Nih, parenya sudah matang. Siapa di sini pecinta pare? Ayo, ayo merapat. Nih tadi pagi mama juga masak pare teman-teman. Cuman memang saya kan kemarin belinya 3. Nah ini saya sisain 1 dan ini ada 2. Mama tuh masak hati ampla gitu. Nah kalau saya tumis telur. Ini dia menu kita hari ini. Tuh udah selesai masak kita teman-teman. Makan teman-teman. Makan teman-teman. Jadi tuh pare saya tuh lebih suka dimasak telur gini. Jadi tadi pagi tuh memang saya bilang mama mau masak-masak aja, tapi nanti saya 1 gitu. Jadi memang saya tuh khusus untuk masak telur. Kalau mama sangat jarang masak pare pakai telur. Pakai hati ampla, kalau enggak pakai udang. Kalau enggak dia pakai terasi begitu. Enak. Aku termasuk pecinta pare. Cái là có mấy chuyện chủ nào. Dan ini ada kuah angka. Kuah angka ini tuh kuahnya aja. Karena ayamnya di sini. Tuh. Ternyata sudah lembut. Nggak perlu waktu yang lama-lama buat masak. Karena memang
Ayam ini tuh masih muda. Yang belum tua. Jadi ayam ini tuh saya beli tadi tuh, bukan tadi, kemarin ada orang kesini tawarin ayam. Jadi saya beli, orang Melayu. Saya udah sering beli sama ayam sama dia. Jadi kalau pengen makan ayam, tinggal masak. Kalau peliharaan mama kan, biasanya buat hari-hari besar gitu teman-teman. Tunggu dia agak gede, dagingnya lebih banyak. Jadi kemarin tuh dia datang bawa 5 ekor ayam. 2-nya tuh Novi yang beli. Jadi Novi kan kemarin pernah bilang juga kalau ada yang jual ayam dia mau beli juga. Jadi Novi beli 2, saya beli 3. Masih ada satunya tuh kabur ya, belum pulang-pulang. Nggak tahu itu dia masih bisa pulang atau enggak. Pas soalnya pintu kandangnya tuh kebuka gitu teman-teman. 3-tiganya kabur. Nah yang ini 2 nih, dia tuh masih di sekitaran sini jadi bisa tangkap. Kalau yang satu dia jalan-jalan ke tetangga-tetangga. Cuma memang ayamnya tuh nggak langsung pergi ya. Kan jinak, masih jinak. Ini benar-benar lembut. Ayam kampung emang paling enak. Masak kecap, masak kuah. Mau direbus oh. Ini benar-benar nggak perlu banyak bumbu teman-teman. Cuma jahe, bawang putih, bawang merah udah enak. Tapi yang namanya selera orang kan beda-beda. Nanti ada yang mau kasih serai, lengkuas, apalah itu kan. Ya boleh-boleh juga. Tapi saya lebih suka masak kayak gini. Lebih terasa aslinya gitu. Hanya wangi dari jahe dan bawang-bawangan. Karena ayam kampung itu udah wangi. Ampla. Nggak pahit oh. Nggak pahit kan? Memang nggak pahit. Mungkin pas waktu itu kicap. Karena parenya tuh nggak yang cepet ngantang. Makanya itu nggak pahit. Beneran ada pare yang nggak begitu pahit teman-teman. Jadi bagi yang nggak suka pare karena pahit, sebenarnya itu ada pare yang nggak begitu pahit. Tapi memang kadang ada yang pahit loh. Kalau beli pare itu harus lihat dia tuh agak mengembang besarnya gitu. Tapi kalau beli yang agak kecil, kayak nggak bisa gede-gede, itu yang biasa lebih pahit. Pahit banget. Oke lah, kita lanjut makan ya. Nah ini habis makan. Tadi santai-santai sebentar. Nggak santai sih, catat-catat nama-nama pengirim. Soalnya kan besok kita mau kirim paket lagi teman-teman. Nah hari ini saya dapat paket ini dari Ade Online nih. Ade Online yang tinggal di Sambas. Jadi dia kirim paket ini, dia beli online terus langsung kirim gitu teman-teman. Katanya hadiah buat saya ulang tahun. Sebenarnya ulang tahun saya kan udah kemarin, udah lewat, tapi memang katanya agak telat. Tapi nggak apa-apa. Makasih banyak untuk Ade dari Sambas. Nih kita buka dan lihat ya, dan nanti saya cobain kira-kira dia beli katanya baju ya. Saya lihat muat nggak? Apakah muat untuk badanku yang mungil ini? Bukan mungil sih, ini udah gemoy. Di sini tuh ada 2 ya teman-teman. Wow, kaos ini sepertinya bisa. Saya cobain dua-duanya biar adik online saya dia senang. Dia saya cobain. Terus kalau muat nanti saya pakai buat hari-hari. Tuh cantik ya, ini bahannya tuh katun combat ya. Oke, jadi saya mau cobain dulu. Pertama-tama kita cobain dulu yang maroon ini. Nah teman-teman, ini udah saya cobain dan ternyata pas di badan saya. Ini tuh ukurannya L ya. Tuh bagus, bahannya juga oke. Pintar ya adik online ini beli. Padahal dia nggak tahu ukuran saya, itu nggak nanya. Dan dia pun bilang takut nggak tahu apa ukurannya pas atau enggak. Dan ini pas. Ayo mari kita cobain yang warna biru.
Tara, tuh lihat ini yang warna birunya, cantik. Dan dia juga pas teman-teman sama dengan yang warna malam tadi. Oke banget, makasih banyak untuk adik yang dari Sambas sudah kasih saya baju crop top ini. Saya sangat suka, pastinya saya pakai buat hari-hari. Oke. Lanjut, sekarang udah mau sore nih teman-teman, kita mau cek bubu lagi. Ayo lihat. Semoga tidak dapat ular lagi. Karena kalau ada ular, pusing nanti. Ambil ember dulu. Angkat yang di mana dulu nih? Yang di jalan. Oke. Mataharinya tuh sekejap panas, sekejap mendung. Mari lihat. Langsung saja. Langsung saja. Tuh sudah hilang. Iya. Apa? Mataharinya. Ya, dapat satu. Gabus. Gabus remaja. Lumayan. Ada temannya dia. Nah, di sini hanya dapat satu, teman-teman. Mari kita lihat di samping rumah parit kecil. Biasanya yang paling banyak ularnya. Boleh dilihat itu jambu biji. Banyak sekali buahnya. Saking banyaknya, kelelahan kita makan. Tuh pohonnya pun mau tumbang-tumbang. Ayo kita lihat teman-teman. Parit yang paling banyak ikannya di sini. Wow. Pastinya dapat ya. Lumayan. Nih. Belasan ekor. Dan banyak yang kejepit-kejepit gitu. Satu, dua, tiga. Pastinya sudah tidak ada si panjang. Hore. Satu. Tapi ikannya hanya ada dua. Tenang, masih ada satu lagi. Dengan bubu yang 2 pintu pastinya hasilnya lebih banyak. Kita lihat nih teman-teman. Wow. Ya. Satu, banyak sekali. Iya, biarin aja lah. Ganti tempat. Besok-besok kita cek lagi. Hasil ikan kita dapat. Kalau untuk digoreng mungkin 1 piring ada nih. Cukup untuk makan malam satu keluarga. Tuh, lumayan banyak teman-teman. Sudah angkat bubur dan lanjut kita lihat sayuran di sini nih. Di depan rumah sejak banjir kita sudah tidak urus di sini nih teman-teman. Banyak terbengkalai. Bayam-bayam, cabai-cabai. Cabainya nggak tahu kenapa tuh banyak penyakit kayak gini. Yang di kebun tuh nggak kayak gini teman-teman, hanya yang di depan rumah aja. Tuh. Kayak kena bakar gitu, nggak tahu kenapa. Kok lewaan toh takeunyi. Di sana juga sama ya. Buah-buahnya juga banyak yang kayak kebakar gitu. Di sini tanam buah naga baru. Sudah tumbuh tunas. Tanaman gambas atau oyong sudah kering, sudah tidak ada. Dan tanaman timun baby saya pun hilang. Ditelan air. Dan di sini banyak pot-pot yang tidak kita urus, tuh berumput. Pelan-pelan baru kita urus lagi. Di sini ada semangka, sepertinya ini juga tidak bisa. Dan buah naga di sini berbuah lagi. Sudah lumayan gede. Kalau nggak hujan dia tuh masih akan aman. Dan di situ ada satu butiran kutu, seperti kutu gitu ya, baru tumbuh gitu teman-teman ya. Dan di sini jambu
jambu kristal. Tuh, buahnya udah mulai gede, teman-teman. Di sini ada mangga dicangkok sama suami. Jahe, cabe, dan ada alpukat. Ini alpukat yang biasa kita beli biji, disemai dan dia tumbuh, teman-teman. Ada jambu lagi, dan ini jambu Jamaika atau jambu bol yang putih itu ya. Hah? Jambu bol kah? Nih. Oh iya, jambu bol yang putih, teman-teman. Kalau yang ini jambu bol biasa ya. Nih. Oh, jambu bol putih juga. Wah, ini tuh sudah sangat jarang. Dan ini labu airnya tuh masih sangat awet, teman-teman. Di situ masih ada satu. Kemarin di situ berbuah lagi satu, tapi karena nggak dibungkus. Kemarin juga nggak dibungkus ya. Tapi sekarang nggak dibungkus, dia tuh kayak rusak gitu. Pare yang di sini, ini kemarin ada berbuah satu, tapi udah saya makan. Sekarang kelihatan nggak ada buahnya. Dan kita lihat perkembangan jeruk di sini. Di sini tuh ada tumbuh bayam, tapi ini tumbuh sendiri, teman-teman. Cantik banget ya. Kalau mau panen buat makan, tapi udah agak tua tuh. Dari situ ada alpukat juga satu, saya semai bijinya di situ tumbuh dia. Tapi itu bakalan dicabut karena nanti akan menghalangi si jeruk ini. Nah, yang di sini rumput-rumputnya tuh sudah kering karena kemarin disemprot ya. Jeruknya juga udah semakin besar, teman-teman. Jambu air ini suka berbunga, tapi kadang buahnya tuh jarang-jarang ada, jarang-jarang bisa jadi gitu, bisa dimakan kayak gini nih. Udah mulai rusak dia, teman-teman. Nah, oke lah teman-teman, setelah kita lihat-lihat tanaman di depan rumah, ya nggak ada yang bagus sih. Semua tanaman biasa-biasa, karena ini juga belum berbuah. Kalau udah berbuah sudah banyak, terus gantung-gantung, pastinya tanaman yang sangat bagus dan cantik ya. Jadi video sederhana kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Bye bye.